Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yayu Septiana dengan NIM E1B02410029, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai mata kuliah hukum pidana dan juga kriminologi. Untuk itu, mari disimak pembahasan materi dari saya. Baik, untuk materi yang pertama ada urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Di sini akan ada dua pembahasan. Yang pertama itu adalah hubungan hukum pidana dan kriminologi dengan PPKN. Yang kedua yaitu hubungan hukum pidana dan kriminologi dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Pertama, hubungan hukum pidana dan kriminologi dengan PPKN, yaitu terletak pada upaya pembentukan warga negara yang taat akan hukum dan juga berkarakter. Di sini ada CP-SMP dan juga CP-SMA. CP-SMP-nya yaitu mempelajari tentang norma, khususnya norma hukum, yaitu norma yang berasal dari negara itu sendiri. Sedangkan CP-SMA yaitu mempelajari tentang sistem hukum secara keseluruhan, mulai dari aturannya, lembaganya, serta proses yang mengatur antara interaksi individu dengan individu dan juga kelompok. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu hubungan hukum pidana dan kriminologi dengan kompetensi guru. Teman-teman, nantinya sebagai seorang guru itu kita harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan juga sosial. Baik, untuk materi yang kedua, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar hukum pidana. Di sini kita akan membahas mengenai pengertiannya, kemudian tujuannya, bentuknya, sifatnya, kemudian jenis-jenis hukum pidana dan kriminologi serta hubungannya. Pertama kita akan beralih ke pengertiannya dulu. Di sini pengertian hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana yaitu yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum serta sanksinya. Sedangkan kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan serta faktor-faktor kejahatan. Kemudian tujuan hukum pidana dan kriminologi ada 3. Yang pertama itu adalah keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Fungsinya ada 2, fungsi kontrol dan juga fungsi engineering. Sifatnya yaitu publik, kemudian berdasarkan jenis-jenisnya yaitu berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan isinya, berdasarkan sumbernya, dan juga berdasarkan wilayah berlakunya. Untuk berdasarkan bentuknya yaitu ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan isi atau materinya yaitu ada formil dan juga material. Kemudian berdasarkan sumbernya yaitu umum dan khusus. Sedangkan untuk wilayah berlakunya yaitu lokal, nasional, dan juga internasional. Kemudian untuk hubungannya yaitu hubungan hukum pidana dan kriminologi ini yaitu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana keduanya ini sama-sama membahas tentang kejahatan tapi dari sisi yang berbeda. Baik, selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia kali ini itu dikategorikan menjadi 3 masa. Yang pertama pada masa kerajaan, yang kedua pada masa penjajahan, yang ketiga pada pasca kemerdekaan Indonesia. Pertama pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan Nusantara, hukum pidana itu bersumber dari hukum adat yang dipengaruhi oleh agama dan juga norma sosial. Contohnya pada kitab Kutara Manawa pada masa kerajaan Majapahit, yang dimana dia mengatur tindak pidana seperti pencurian, kejahatan, hingga perzinahan, dengan sanksi berupa denda, hukuman badan, hingga hukuman mati. Di Mataram Islam, hukum pidana itu dipengaruhi oleh syariat Islam, di samping adat setempat. Penegak hukum biasanya dilakukan oleh raja dan juga dewan adat. Baik, selanjutnya yaitu sejarah hukum pidana pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum adat perlahan mulai digantikan dengan sistem hukum barat. Pada tahun 1918 diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië yang disingkat dengan WFSNI atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. KUHP ini banyak mengatur tentang tindak pidana dengan pola hukum pidana Eropa. Meskipun demikian, sistem hukum adat pasti diberlakukan untuk masyarakat pribumi dalam hal tertentu.
Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu sejarah hukum pidana pada pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, PFSN ini tetap diberlakukan berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama puluhan tahun, KUHP ini itu menjadi dasar hukum pidana di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Baru pada tahun 2022, Indonesia resmi mengesahkan KUHP nasional sebagai upaya untuk menggantikan produk hukum kolonial, meskipun implementasinya masih bertahap. Baik, untuk materi yang keempat yaitu asas hukum pidana dan implementasinya dalam KUHP. Di sini dikelompokkan menjadi 5 asas. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua asas teritorial, yang ketiga asas nasionalitas aktif, yang keempat asas nasionalitas pasif, dan yang kelima yaitu asas universal. Baik, untuk materi yang kelima yaitu menganalisis perbuatan pidana. Di sini perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Kemudian unsur-unsur tindak pidana ini ada 2. Pertama ada unsur subjektif dan juga unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku, sedangkan unsur objektif ialah unsur yang berada di luar diri pelaku. Materi yang keenam yaitu proses penanganan kasus pidana. Di sini kita akan menyoroti lembaga yang terkait dengan proses penanganan kasus pidana hingga ke alur penanganan kasus pidana. Di sini lembaga yang terkait dengan proses penanganan kasus pidana ada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga ke lapas. Kemudian untuk alur penyelesaian kasus pidana ada penyidikan dan juga diversi. Di sini diversi yaitu upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan ataupun yang disebut dengan perdamaian. Dan apabila kasus tersebut gagal, maka akan lanjut ke penuntutan dan jika berhasil maka perkara selesai. Materi yang terakhir yaitu jenis pidana atau hukuman dalam KUHP. Kalau dilihat dari tingkat keseriusannya ada kejahatan, ada juga yang pelanggaran. Kemudian kalau dilihat dari sifat penuntutannya bisa aduan dan juga bisa biasa. Kalau dilihat dari unsur kesalahannya ada dolus dan juga culpa. Kemudian kalau dilihat dari unsur perbuatan ada yang perbuatan aktif dan juga ada yang perbuatan yang pasif. Kemudian kalau dilihat dari pelaku bisa umum dan khusus. Kemudian korban yaitu individu dan kelompok. Kemudian waktu terjadinya bisa seketika berkesinambungan dan juga berkelanjutan.